Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 IAIN Pekalongan. Pada hari Senin tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Mafatihul Islam Pandak, Kecamatan Sundyuk, Kabupaten Banyumas. Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serentak mengusir penyerang, maju serentak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami pelajaran hari ini. Sekarang tanggal berapa anak-anak? Tanggal 15. Bulan ke berapa? 9. 13 dikurangi 9 berapa? 4. Nah, coba sekarang absen 4 tunjukkan. Ya, silakan teman-teman jadi gimana untuk berkata? Silakan. Tangan diangkat, kata ditentukan, berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Terima kasih Mbak Alia ya. Dengan berdoa kita akan diberi petunjuk oleh Allah untuk memahami pelajaran hari ini. Ya. Sebelumnya guru absen dulu ya hari ini. Adakah yang tidak berangkat sekolah? Absen pertama. Ahmad Zil Azmi Iktinan, Hadir. Ahmad Khairizal, Hadir. Alina, Hadir. Alia, Hadir. Asifah Nuraini. Kenapa? Kenapa? Sakit. Semoga Mbak Asifah yang sakit segera diberikan kesehatan oleh Allah supaya besok bisa sekolah kembali. Allahumma Amin. Karena kita masih berada di musim pandemi, kita harus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Karena rajin mencuci tangan menggunakan air yang mengalir, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Hari ini sudah siap untuk belajar? Sudah. Cek dulu. Membawa buku pelajaran atau tidak? Bawa. Membawa buku tema 3? Bawa. Membawa alat tulis? Bawa. Coba sekarang dikeluarkan. Sudah siap? Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Pembelajaran kedua, muatan pelajaran PPKN dan SPP. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, pelajaran PPKN dengan mencermati slide PowerPoint tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Siswa mampu membandingkan perbuatan yang mencerminkan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Untuk selanjutnya, nomor 2. Dengan berdiskusi kelompok, siswa mampu membuat laporan hasil identifikasi
justifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara sistematis. Untuk tujuan pembelajaran SPDP, setelah kalian mencermati teks, peserta didik itu mampu memerinci karya seni rupa teknik tempel dengan baik dan benar. Selanjutnya, setelah melihat video pembuatan kolase, peserta didik mampu membuat karya kolase dengan benar. Adapun manfaat mempelajari materi pada hari ini, apa manfaatnya? Yang pertama itu kita menjadi tahu bahwa setiap orang itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ya, namun hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Manfaat mempelajari materi SPDP tentang karya seni teknik tempel yang pertama adalah setiap benda yang ada di sekitar kalian bisa dijadikan sebagai karya seni jika kalian mampu memanfaatkannya dengan baik. Penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini ada penilaian pengetahuan. Nanti di guru akan memberikan soal evaluasi. Yang kedua itu penilaian keterampilan, ya. Nanti ada kegiatan diskusi dan kegiatan membuat kolase, ya. Dan penilaian ketiga adalah penilaian sikap, ya. Guru akan mengamati sikap kamu dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Itu juga ada penilaian sikap diri sendiri. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, menjaga dan melestarikan sumber daya alam itu sangat penting. Mengapa? Ada yang masih ingat tidak? Saya Bu, Ya, karena jika bumi rusak manusia akan punah. Ya, betul sekali. Ya, jika bumi rusak manusia akan punah. Nah, bagaimana cara menjaga bumi agar tidak rusak? Kalian tahu? Saya kurang organisasi. Iya, betul. Dengan cara melakukan reboisasi. Apa sih reboisasi itu? Penanaman kembali hutan yang gundul, ya Linda. Selanjutnya ada yang masih ingat atau tidak cara menjaga agar bumi tidak rusak? Saya Bu, Ya, Mbak apa? tidak membuang sampah sembarangan. Iya, betul. Tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Karena akan banjir. Iya, karena akan banjir. Ya. Pada materi sebelumnya masih ada tidak materi yang belum dipahami? Tidak. Kalau tidak ada, mari kita melanjutkan ke materi pada hari ini. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah PPKN tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dan lingkungan. Yang pertama itu hak warga negara atas lingkungan hidup, ya. Jadi kalian sebagai warga negara itu berhak memanfaatkan di lingkungan. Nah, bagaimana hak-haknya itu diatur dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi. Kelas melanjutkan ke materi selanjutnya. Untuk menambah semangat kalian coba lakukan gerakan tepuk semangat bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Materi selanjutnya yaitu tentang hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Yang pertama, hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan memperoleh layanan kesehatan. Hak yang kedua adalah hak untuk memanfaatkan lingkungan. Jadi
setiap manusia itu berhak memanfaatkan lingkungan. Yang ketiga, hak atas informasi lingkungan hidup. Dan yang keempat, hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kalian sebagai siswa juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang kewajiban. Kewajiban kamu sebagai siswa untuk menjaga lingkungan sekolah. Yang pertama itu menjaga kebersihan lingkungan. Jadi lingkungan sekolah itu harus dijaga, tidak boleh dikotor-kotor, dicemar-cemari. Yang kedua, nah ini kalau habis jajan sampahnya diapakan? Dibuang pada tempat sampah. Pinter. Yang ketiga, nah di sekolah kita kan ada tanaman yang dipot. Bagaimana kewajiban kita? Yuk. Merawat tanaman yang ada di sekolah. Ya, merawat tanaman di sekolah. Setelah jangan diapakan? Disirami dan diberi pupuk supaya apa? Tanamannya segar, sehat. Terus yang keempat, menjaga, nah ini kebersihan toilet. Kalau habis buang air, baik buang air besar atau air kecil, harus disiram. Kasihan nanti kalau teman kamu mau ke toilet tidak disiram, nanti tidak nyaman. Terus yang terakhir itu melakukan piket kelas. Ya, setiap hari ada daftar piketnya, makanya piketnya yang rajin. Kalau mau piket berarti berangkatnya lebih awal. Selain kewajiban, kamu juga mempunyai hak, ya. Haknya di lingkungan sekolah yang sehat itu yang bagaimana? Yaitu satu, lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman. Yang kedua, dapat belajar dengan tenang. Coba kalau lingkungan sekolahnya tidak bersih, bagaimana kamu akan belajar? Iya. Kalau kalian mencermati PowerPoint untuk menambah materi kalian, silakan kalian buka buku tema 3. Dibuka. Dibaca halaman 7. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Baca materi di tema 3. Adakah materi yang masih bingung? Silakan bertanya. Ya, Mbak Nisa apa? Jika saya menanam tumbuhan, apakah menguntungkan orang lain? Ya, jika Mbak Nisa menanam tumbuhan, kira-kira menguntungkan atau merugikan orang lain? Ya, menguntungkan karena tumbuhan itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama apa ya? Udara menjadi segar. Satu lagi, peneduh dari sinar matahari. Paham? Masih ada yang sulit? Untuk kegiatan selanjutnya kita akan melakukan tugas kelompok. Nah, Bu Guru akan bagi dulu kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 anak. Ya, karena ini ada satu yang tidak berangkat, berarti nanti ada satu kelompok yang beranggotakan 2. Untuk kelompok pertama, langsung ya deretannya Mbak Pipi. Berarti Mbak Pipi, Mas Azmi, Mas Heru itu kelompok 1. Berarti untuk Mbak Alin, Bibi dan anaknya kelompok berapa? 2. Ini kelompok berapa? Berapa? 3. Ya, Mbak Ali dan Asga kelompok 4. Ya. Tugas kelompok
kita lakukan adalah mengamati sebuah gambar. Nah, ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Ya, gambar A itu gambar apa? Gambar pohon. Gambar yang B? Gambar yang C? Mencabut tanaman. Sebelum kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing, Bu Guru akan sampaikan penilaian yang akan Bu Guru nilai dalam berdiskusi kelompok ya. Nanti apakah kamu dalam diskusinya itu sungguh-sungguh atau bermain ya. Terus diskusinya itu semuanya berpendapat atau tidak. Dalam diskusi itu semuanya bekerja atau kamu hanya diam, tidak mau berpendapat ya. Jadi nanti Bu Guru akan amati. Paham atau tidak? Ya. Setelah kalian mengamati gambar A, B, C, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan bergabung. Setelah kalian bergabung dengan kelompoknya, Bu Guru akan membagi lembar LKPD-nya ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, di situ ada 5 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang apa yang dilakukan oleh orang pada gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, kalian tulis jawabannya. Gambar A tadi apa? Gambar B apa? Gambar C apa? Untuk soal nomor 2 yaitu apakah tindakan orang tersebut baik? Jika baik, mengapa? Dan jika tidak, mengapa? Untuk yang nomor 3, dampak bagi lingkungan itu apa dampaknya? Yang keempat, dampak bagi orang lain. Dan soal yang kelima, apakah perbuatan dalam gambar tersebut baik? Kita gentar membela yang benar, maju tak gentar, hak kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang, bergerak bergerak serentak serentak menerkam menerjang terkam, tak gentar menyerang menyerang, majulah majulah menang. Bagaimana? Sudah selesai atau belum bekerja kelompoknya? Saya coba Bu Guru menunjuk kelompok 1 membacakan hasil diskusi kelompok untuk soal pertama. Ya, dibacakan coba. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? A. Menebang pohon sembarangan. B. Menanam pohon. C. Mencabut tanaman. Ya, betul. Berarti gambar apa bareng-bareng ya? Menebang. Gambar yang B? Gambar yang C? Coba untuk soal nomor 2, coba kelompok 2 bacakan hasil diskusi kalian. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Tindakan menebang pohon sembarangan tidak benar karena merusak lingkungan. Tindakan penanam pohon baik karena merawat tanaman berarti menjaga kelestarian lingkungan. Tindakan mencabut tanaman tidak baik karena lingkungan menjadi rusak. Kelompok 4 berarti menjawab diskusi nomor 4. Silakan. Dampak bagi orang lain tidak bisa menikmati keindahan alam dan berkurangnya sumber air dan oksigen. B. Orang lain bisa menikmati keindahan alam. C. Orang lain tidak
Jadi jika dampak bagi orang lain menebang pohon sembarangan, dampaknya apa? Orang lain tidak mendapatkan oksigen. Kenapa? Karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Udaranya jadi kotor, tidak ada yang menyaring. Terus jika gambar B, dampak bagi orang lainnya, jika kalian menanam pohon, maka pohonnya akan tumbuh. Jadi udaranya menjadi bersih, asri. Dan untuk gambar C, dampak bagi orang lain. Setelah kalian membacakan hasil diskusi kelompok, mari kita simpulkan, ya. Untuk gambar A, tadi apa ya? Gambar A? Ya, menebang pohon sembarangan. Itu dampaknya baik atau buruk? Buruk. Ya, buruk karena merusak kelestarian lingkungan. Gambar yang B, gambar apa? Menanam pohon. Jika kita menanam pohon, apa yang akan terjadi? Lingkungan menjadi asri, udara menjadi sejuk. Ya. Terus yang C kebalikannya ini. Nah, jika kita mencabut pohon atau merusak pohon, apa yang terjadi? Udara menjadi panas karena tidak ada tumbuhan yang jadi tidak rindang, ya. Terus oksigennya juga berkurang. Paham? Sebelum kita melanjutkan materi ke SBT, guru akan memutar sebuah video. Kalian simak ya, nanti supaya kalian tuh lebih semangat lagi untuk belajar. Setelah kalian melihat video SBG, mari kita lakukan gerakan bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, jadi tepuk tangan. Senang? Ya, semangat? Semangat. Ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi ke SBP, ya. Sekarang lihat PowerPoint yang akan Bu Guru tampilkan. Ya, materi yang akan dipelajari pada hari ini adalah tentang kolase, ya. Coba dibaca Mbak Nisa, kolase pengertiannya. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Iya, jadi komposisi artistik dari berbagai bahan, ya. Bisa kertas, bisa biji-bijian, bisa daun, bisa kaca, logam, nanti ditempelkan pada permukaan gambar, ya. Jadi permukaan itu harus menutup rata. Terus sedangkan unsur-unsur dari kolase ada 4. Yang pertama itu titik dan bintik, ya. Titik pada kolase itu diwujudkan dari butir-butir pasir laut.
bisa diwujudkan dari lada atau dari biji-bijian tapi yang ukurannya kecil. Kalau ukuran kecil bukan titik ya. Terus yang kedua, garis. Nah, garis pada kolase ini bisa diwujudkan dari potongan-potongan kawat, lidi, ataupun batang korek, benang, dan juga lainnya. Yang ketiga, ada bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai kolase itu biji-bijian ya. Coba dilihat gambar pada set PowerPoint, ada biji apa itu? Ada biji jagung, biji kacang hijau, biji kedelai ya. Biji-bijian itu banyak, bermacam-macam bentuk dan ukuran serta warnanya. Nah, biji-bijian itu yang selanjutnya bahan apa itu? Gambar apa? Daun-daunnya basah atau kering? Kering. Ya, jadi daun yang akan digunakan dalam pembuatan kolase itu daun yang kering. Atau setelah kalian mempelajari tadi apa pengertian kolase, unsur-unsurnya apa saja, terus bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai kolase apa saja. Nah, sekarang kita akan melihat cara membuat kolase dari biji-bijian. Kalian perhatikan video yang Bu Guru putar. Silakan cermati baik-baik videonya. Setelah kalian mencermati video, melihat bagaimana cara pembuatan kolase dari biji-bijian. Nah, sekarang kalian Bu Guru bagi ya LKPD untuk membuat kolase. Gambarnya apa ini? Ikan. Nanti kalian tutup semuanya menggunakan biji-bijian. Biji-bijian yang akan digunakan ini ada jagung, beras putih, beras merah, kacang hijau. Nanti untuk permukaannya ini supaya tidak basah, kita tutup dengan double tip ya. Jadi nanti cara menempelkannya kalian tutup dengan double tip, nanti ditarik, kemudian biji-bijinya kalian tutup ya, paham? Paham. Nah, sekarang guru bagi membacakan bijinya. Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hak kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang, bergerak bergerak serentak serentak menerkam menerjang terkam, tak gentar menyerang menyerang, majulah majulah menang. Maju tak gentar membela
ya. Ada kedisiplinan kamu, ada ketekunan kamu dalam menempel-nempel ya. Terus ada kerapihan dan kerajinan ya. Nanti Bu Guru akan jelaskan semua. Maju tak gentar, membela yang benar. Nah, sudah selesai belum membuat kolasenya? Sudah. Coba sekarang diangkat, tunjukkan hasil karya kelas penuh. Kemudian diangkat. Bagus-bagus ya. Gambarnya bagus, rapi ya. Gambar apa ya? Ada apa saja? Itu bijinya, biji jagung. Terus beras merah, hijau, beras. Iya, pintar. Senang? Senang, ayo. Setelah kalian mempelajari materi PPKN dan SPDP, sekarang kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Bu Guru bagi lembar LKPD-nya ya. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 dan 2 itu untuk materi PPKN, nomor 3 dan 4 materi SPDP. Silakan kalian kerjakan dengan teliti, tidak boleh mencontek buku LKS dan buku-bukunya dimasukkan ke dalam tas. Ayo dimasukkan. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Kalian akan melakukan penilaian sikap ya, penilaian diri sendiri ya. Bu Guru bagi lembar LKPD-nya. Kalian isi nomor 1 sampai nomor 10. Dibaca baik-baik soalnya. Jika tadi Devi nomor 1 berdoa sebelum beraktivitas, maka ditentang iya. Jika Devi tidak berdoa, ditentang tidak. Paham? Bu Guru koreksi hasil dari ulangan evaluasi yang kalian kerjakan. Dari 4 soal, alhamdulillah semuanya tuntas. Tidak ada yang lebih. Senang apa tidak? Senang. Sudah mempelajari materi PPKN tentang pelaksanaan kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi kita sudah mempelajari hak dan kewajiban kamu di sekolah. Masih ingat apa tidak? Apa kewajiban kamu di sekolah? Apa saja? Menyiram tanaman, terus membuang sampah. Ya, terus apa lagi? Ya, melaksanakan IPS. Nah, sedangkan hak kamu di sekolah itu adalah mendapatkan apa? Lingkungan yang bersih, terus nyaman, terus mendapatkan apa ya? Sekolah yang asri ya, banyak tanaman, jadi kelihatan segar. Pada materi SPDP kita mempelajari tentang pengertian kolase, terus unsur-unsur kolase. Unsur-unsur kolase itu apa saja? Yang pertama ada titik dan binti. Yang kedua apa? Garis. Yang ketiga mitra. Yang keempat warna. Pintar sekali. Nah, terus untuk bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai kolase apa tadi? Ada kulit hitam, ada biji-bijian, ada daun-daunnya yang bagaimana? Untuk materi selanjutnya, silakan kalian buka buku tema 5, pelajari di rumah. Ayo disimak halaman 12 ya. Dibaca materi tentang upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam ya. Dibaca materinya di rumah supaya besok ketika pelajaran selanjutnya kalian sudah memahami
pulang karena dengan berdoa kita akan dilindungi oleh Allah ya. Coba Mbak Leska, silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, membaca hafalan. Pulangnya hati-hati ya. Yang naik sepeda jangan kebut-kebutan. Yang jalan kaki juga jalannya hati-hati. Terus untuk yang dijemput, jika jemputannya belum datang, menunggu. Paham? Ya. Sekian dari Bu Guru. Apabila Bu Guru banyak kesalahan, Bu Guru memohon maaf yang sebesar-besarnya.